Apa? Pak Wisnu kalau cuci mobil yang benar. Akhirnya kemana-mana jadinya. Oh, iya. Itu rumah saya jadi becek depannya. Gara-gara cucian mobil Iya. Bapak. Aduh, Pak, mohon maaf, Pak. Maaf, gimana sih? Aldi. Siapa tadi? Ya, Bang. Sebentar, ganti sebentar, saya mau ngomong sama kamera dulu. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, jangan marah, karena itu membuat hati kita menjadi kacau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita memarah, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu bagian dari setan, ya. Jadi sebisa mungkin kita tahan amarah kita. Dan ternyata ketika kita menahan marah, bukan berarti kita pengecut, bukan berarti kita ini kalah, bukan. Tapi malah menahan marah itu membuktikan bahwa kita mampu mengendalikan diri kita dan kita adalah orang yang kuat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang maknanya bukanlah orang yang kuat yang mampu mengalahkan lawannya ketika bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saudara-saudariku, ternyata ganjaran bagi orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan orang lain itu adalah surga Allah Ta'ala. Masya Allah, ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Lebih baik sekarang kita melihat bagaimana beberapa kisah-kisah ruqyah untuk episode kali ini. Kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7. Alhamdulillah, kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah ruqyah. Banyak orang yang mendatangi pelatihan ruqyah seperti yang digelar di Masjid Baitul Falah Surabaya ini karena ingin mendapat terapi ruqyah. Ayat-ayat ruqyah seperti surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sudah dihafal oleh banyak orang. Tapi banyak orang yang lebih tergantung pada peruqyah karena tidak yakin ayat Al-Quran yang dibacakannya sebagai obat penawar dari semua penyakit. Padahal Allah Ta'ala berfirman, kami turunkan Al-Quran ini yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Salah satu misi pelatihan ruqyah syar'iyah yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Zunaidi dan Ustadz Lutfi Adriansa menyadarkan umat untuk lebih mengenal pengobatan Nabi ini dan menjauhi terapi yang menyalahi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekniknya pun sederhana. Ada yang dengan cara menempelkan tangan atau mengusap-usapnya. Boleh juga dengan tepukan di dada atau di punggung. Cara ini dilakukan oleh Rasulullah seraya berucap, "Ukhruj aduwallah." Artinya, keluarlah wahai musuh Allah. Orang yang mengalami gangguan jin selain aliran darahnya ikut terganggu, juga bangsa jin seringkali merusak otak dan mengendalikan pikirannya. Orang yang kesurupan misalnya, meskipun sadar ia tidak bisa mengendalikannya, bahkan seringkali ia kehilangan kesadarannya, seperti yang dialami ibu ini. Ibu Nining ini adalah salah seorang korban tumbal dari saudaranya yang sengaja dikirimi jin untuk merasukinya. Benteng pertahanan diri ibu ini lemah hingga mudah dikalahkan oleh setan. Inilah pentingnya diagnosa yang dilakukan peruqyah dengan menggali sumber dan penyebab gangguan jin. Jika ada dosa-dosa syirik yang telah dilakukannya, maka segeralah bertobat. Kesurupan bukanlah tujuan dalam terapi ruqyah. Namun,
Situasi ini sering tak bisa terhindarkan jika pasien tak dibekali dengan penyadaran untuk memperkuat mentalnya. Pasien sesungguhnya bisa dilatih untuk menjaga kesadarannya selama proses ruqyah dan melawan sendiri serangan makhluk gaib ini. Yang terpenting juga melacak sumber gangguan jin, misalnya berasal dari jimat yang dimilikinya. Inilah yang menyebabkan si pasien sering diganggu jin. Barang-barang terlaknat ini telah menggiringnya menjadi hamba setan. Tidak ada lagi zamannya sekarang menggantungkan kepada hal-hal yang seperti ini. Ya, menjurus kepada kemusyrikan. Gantungkanlah kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempatnya kita bergantung segala sesuatu. Apapun yang terjadi pada hidup kita, gantungkanlah kepada Allah. Bukan pada benda-benda yang sampah seperti ini. Dalam terapi ruqyah, tausiah merupakan bagian terpenting untuk menyadarkan pasien dari dosa-dosanya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih. Sakit yang kita derita bisa jadi teguran dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi penyakit yang disebabkan oleh setan dari kalangan bangsa jin. Setan mampu menembus benteng pertahanan diri kita karena kita lalai dari agama. Orang yang mengalami gangguan jin merasa pusing dan mual dengan harum minyak wangi Nabi ini. Begitu pula dengan minyak Habbatus Sauda. Minyak yang merupakan ekstrak dari jintan hitam ini merupakan obat dari semua penyakit. Ibu satu anak ini mendapat gangguan jin karena orang tuanya masih gemar mengkoleksi jimat dan meyakininya. Susahnya di dalam keluarga itu soalnya masih terpaut sama ini, kayak tradisinya masyarakat sekitar. Jadi apa-apa itu kalau misalnya ada masalah mintanya wis itu aja ke mana tuh ke orang pintar, nggak minta dulu maksudnya sama Allah gitu. Perilaku syirik keluarga rupanya membawa petaka tidak hanya terhadap dirinya, juga anaknya. Anak ternyata terdeteksi kalau misalnya jantungnya bocor. Terus habis itu akhirnya kan aku ikhtiar ke medis juga ke alternatif. Sering-sering kayak Siva itu kayak marah nggak jelas, terus nakal berlebih, terus ketakutan kayak ngelihat apa gitu. Gangguan jin juga dialami oleh Novi sepupu Dila. Bermula dari dosa yang telah dilakukannya. Soalnya dulu kan pernah hamil itu kan. Terus habis itu anaknya tuh kayak gangguan aku. Sukanya itu di atas genting. Itu biasanya anakku, jadi kalau setiap malam maghrib itu teriak-teriak, manggil-manggil itu. Selalu dibayang-bayangin anak kecil. Terus anakku juga kayak gitu. Hari Kamis kan selalu harus ngasih kembang gitu. Katanya sih, kata Mbak kan, itu nanti buat doa anakmu di sana. Soalnya kan itu kan hasil keguguran, bukan hasil meninggal sendiri. Ruqyah tidak sekedar membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin, juga meluruskan pemahaman yang keliru dan menyadarkan pasien untuk bertaubat dari semua dosa-dosanya. Setelah diruqyah, rasa sakit yang dideritanya bisa jadi hilang. Tapi tak berarti jin zolim berhenti untuk mengganggunya. Karena itu bentengi diri kita dengan akidah yang lurus, amal ibadah dan zikir. Hanya kepada Allah kita semua memohon pertolongannya.
Saudara-saudariku, pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang sangat menarik. Ketika itu, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat di dalam masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Lalu para sahabat penasaran siapa orang yang akan lewat. Nah, setelah itu lewatlah seorang laki-laki yang mukanya masih basah air wudhu, orang laki-laki biasa, dan dia tidak terkenal. Dan ini berulang sampai 3 kali. Dan ini membuat penasaran para sahabat. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar akhirnya mencoba untuk mengikuti orang itu. Dia bertanya kepada orang itu, apa sih sebenarnya amalan yang kau lakukan sehingga sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Wahai saudaraku, aku tidak pernah iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan aku sebelum tidur mencoba untuk membersihkan hatiku dari ujub, takabur, dengki, dan dendam. Masya Allah. Saudara-saudariku, itulah Abu Umamah. Luar biasa sekali. Ustadz Muhammad Zunaidi tengah berkunjung ke salah seorang pasiennya di daerah Mojo Agung, Jawa Timur. Jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, ketika dipakai oleh seseorang, dia akan mewaris, akan turun-temurun sampai 7 turunan. Karena ikrarnya biasanya seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran merupakan rahmat dan obat penyembuh bagi orang-orang beriman. Tapi tidak bagi setan dari kalangan bangsa jin yang telah merasuki manusia. Dalam terapi ruqyah, seringkali jin merasuki pasien kemudian berbicara. Istri dari ayahnya, dia sakit hati sehingga dia mengirimkan saya dan Nadiasa untuk membunuh wanita ini. Ruqyah sesungguhnya bukan untuk menyakiti bangsa jin, tapi memberinya nasihat sekaligus menasihati pasien untuk bertaubat dan kembali pada jalan yang lurus. Yang ada di dalam tubuh Mbak Indah ini serta yang ada di rumah ini. Ruqyah tidak boleh tertipu dengan berbagai trik jin untuk mengelabui dan menghentikan bacaan Al-Quran. Oke, sekarang kamu keluar lewat tempat kamu masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asha. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kamu telah membongkar semuanya. Rabbul masyariq. Saya Sofri. Sofri bertobat kepada Allah. Jangan sampai Allah cabut nyawa kamu dalam keadaan berzalim. Saya sudah diputus. Hancurkan keluarga ini. Apa
tak mau bertaubat, Ustadz Zunaidi akhirnya kembali membacakan ayat untuk mengingatkan mereka. Assalamualaikum. Saya yang menyuruh mereka berdua untuk mengganggu keluarga ini. Bangsa jin berganti-ganti yang merasuki tubuh Indah. Ada yang mengaku suruhan dari dukun, ada juga yang mengaku jin khodam sang dukun. Atau ini hanya tipuan jin belaka, berpura-pura menjadi jin yang berbeda. Padahal sebenarnya jin yang sama. Wallahualam, seorang peruqyah tidak bisa melihat jin dan mengetahui perkara gaib. Kalau pengakuan jin dalam proses ruqyah itu kita nggak boleh percaya. Karena jin itu tipikal dasarnya adalah pendusta. Dia menyatakan saya bertaubat, kemudian saya terikat, ikatan saya ada di tempat tersebut, itu boleh juga kita coba gitu. Seperti yang tadi kita temui, ternyata jin itu berdusta juga. Orang tua Indah sudah berusaha mencari berbagai pengobatan. Namun sayangnya, mereka menempuh jalan yang sesat dengan mencari pengobatan dari dukun. Ya gimana, ingin anak sembuh. Dia diri maksa, ada Bu katanya teman saya gitu. Saya enggak, ya terserah kalau memang bisa ngobati saya gitu aja. Dosa-dosa syirik inilah yang membuat sakit Indah bertambah parah. Setan dari kalangan bangsa jin dengan mudah menguasainya. Sebelum melakukan ruqyah pernah datang ke dukun-dukun minta untuk kesembuhan, katanya dibuat orang. Setiap dukun bilang kalau itu dibuat orang. Terus tapi tetap kasih jimat-jimat, kasih syarat-syarat, kasih bunga, suruh buang ke kuburan, makan telur sambil bilang jampi-jampinya gitu. Terus lebih kusam, katanya auranya gelap, kayak kelihatan lebih tua, kayak sedih gitu. Pernah foto pas sepedaan pagi itu foto, terus muka hitam. Seluruh anggota keluarga Indah juga ikut menanggung akibat dari dosa syirik. Saya sendiri gak ada, cuma ya kelihati kayak serupa abahnya itu, kayak rupa abah, atau katanya jin gitu, masuk ke kamar, dia merangkul saya, nyium saya gitu. Jadi kalau jin sihir, pertama karena dia terikat dengan perjanjian orang yang menyuruhnya, dia lebih sulit untuk diperintahkan keluar. Kadang-kadang dia suka berpura-pura juga keluar, tapi ternyata setelah itu masuk lagi. Terapi ruqyah tidak bisa dilakukan sekali, harus dilakukan berulang-ulang. Yang harus dipenuhi oleh orang yang berikhtiar mencari kesembuhan itu adalah menggantungkan harapannya semata-mata kepada Allah dan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang tidak melanggar dari kaidah-kaidah syariat, ya. Dan bisa jadi penyakit itu ditunda kesembuhannya oleh Allah karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka kita harus melakukan tazkiyah, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri, menggantinya dengan amal-amal soleh. Pemirsa Ruqyah Trans 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu permasalahan dalam kehidupan umat manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyelesaikannya. Sihir adalah merupakan sebuah fenomena kejahatan umat manusia dari zaman ke zaman. Sihir dilakukan oleh umat manusia sejak zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Sementara
Rasulullah SAW mengajarkan kita cara yang mudah dan cara yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang terkena gangguan sihir, yang kita lakukan adalah mengajak orang tersebut memperbaiki keimanannya, memperbaiki tauhidnya, meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, terapi yang kita lakukan adalah membacakannya surat Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita bisa tambahkan surat Al-A'raf ayat 117-122. Kita bacakan juga surat Toha ayat 69. Ini cara yang berasal dari Rasulullah SAW. Kita bacakan itu berulang-ulang hingga pengaruh sihir yang mengenai seseorang itu perlahan-lahan hilang dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan terus-menerus cara seperti itu. Kemudian bagaimana caranya membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya belenggu-belenggu sihir itu tidak menyerang kita, tidak mengenai kita. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita ketika mau tidur dianjurkan atau disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita baca surat Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, dan 2 surat akhir Al-Baqarah. Kita bacakan pula surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita bisa tiupkan di kedua tangan kita. Kemudian kita usapkan, dimulai dari muka kita, ya, kita usapkan terus ke seluruh tubuh kita. Demikian cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jika cara-cara seperti ini kita lakukan, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari belenggu-belenggu sihir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Pemirsa Ruqyah, jauhi perbuatan syirik karena merupakan pintu setan untuk menguasai kita. Bersabarlah dalam terapi Ruqyah dan teruslah memohon pertolongan Allah Ta'ala. Perkuatlah akidah dan perbanyaklah ibadah. Jika Allah telah ridho, insya Allah kesembuhan akan segera datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.